Jumat 29 Oktober 2021. Elaborasi. Melalui Zoom meeting memaknai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara pada 2 sesi, yaitu sesi pleno dan sesi paralel. Berikut adalah kutipan beberapa para pembicara dalam webinar nasional PGB Angkatan 4. Yang pertama yaitu Bapak Dr. Kasiman mengatakan bahwa elaborasi memaknai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah hal yang mendasari kemana pendidikan akan diarahkan. Di pendidikan guru penggerak Kemendikbudristek untuk menerapkan kembali pemikiran Ki Hajar Dewantara di ruang-ruang kelas di Indonesia. Guru harus menginternalisasi dalam dirinya, mulai dari diri sendiri, bisa merubah dirinya, merubah teman sejawat, hingga akhirnya merubah sekolahan. Pada modul 1.1, sebetulnya adalah dasar dari semua modul, cerita praktik-praktik baik, dan bagaimana kita bertindak sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada poin-poin tertentu yang akan disampaikan, apapun desainnya, terpenting adalah penerapannya di kelas. Banyak ilmu, maka harus banyak pula penerapannya di kelas. Berikutnya lagi adalah dialog antara host Bapak Simon Rafael dengan salah satu pelaku sejarah yang mengalami langsung zaman pendidikan taman siswa pada saat Ki Hajar Dewantara hidup, yaitu Ki Priyo Dwiarso. Ada 4 pertanyaan dari Bapak Simon Rafael. Yang pertama yaitu, pendidikan itu menuntun. Apa maksudnya? Kemudian, bagaimana kekuatan kodrat itu dimunculkan dari anak-anak? Pertanyaan ketiga yaitu, bagaimana kekuatan sosial budaya menjadi kekuatan Indonesia dalam mendidik anak-anak Indonesia? Dan pertanyaan pamungkas yaitu, bagaimana pendidikan yang berpihak kepada anak? Dari 4 pertanyaan itu, berikut adalah ulasan yang disampaikan oleh Ki Priyo Dwiarso. Pendidikan yang dinamakan pendidikan adalah menuntun dengan semboyan Tuturi Handayani. Guru hanya berperan untuk mengembangkan dan memfasilitasi. Guru bukan instruktur. Anak dianggap subjek atau pelaku pendidikan. Ki Hajar Dewantara memberikan sistem Among. Sistem Among memiliki 2 sendi, yaitu sendi kodrat alam dan sendi kemerdekaan. Sendi kodrat bermakna sudah ada bakat-bakat terpendam. Anak punya talenta. Anak secara person memiliki bakat dan minatnya. Guru hanya tinggal menemukan dan mengembangkan potensinya. Anak sudah mempunyai kodrat alam. Untuk mengembangkan kepandaian anak harus sesuai bakatnya. Guru hanya sebagai among, penuntun, dan fasilitator. Hindari memaksakan. Ki Hajar Dewantara juga anti tabula rasa. Tabula rasa adalah pemahaman yang memaknai bahwa anak hanya sebagai kertas putih, lembaran putih. Gurunya yang punya cat warna, terserah gurunya mau mewarnai apa pada kertas itu. Ki Hajar Dewantara tidak demikian. Ki Hajar Dewantara meyakini anak adalah kertas yang sudah ada tulisannya, alias anak bukan kertas kosong. Emik atau fonemik melihat bakat sang anak, dan sang anak dijadikan sebagai subjek sekaligus objek pendidikan. Pendidikan yang memanusiakan manusia. Ki Hajar Dewantara dalam taman siswa mengucapkan dan menyemboyankan bahwa hanya menghamba dan berserah diri pada anak
Artinya, apapun yang diminta sang anak, kita harus berserah diri. Pendidikan Ki Hajar Dewantara berasas kekeluargaan. Anak di dalam taman siswa diposisikan sebagai anak kandung, sedangkan Among diposisikan sebagai bapak kandung. Menuntun sang anak berkembang bakatnya. Saat anak suka bermain, kadang melakukan salah, maka kita sebagai orang tua hindari untuk memarahinya. Fasilitas untuk dolanan, agar kodrat dolanan anak tersalur. Guru akan lega gembira, sehingga sekolah kita sebut sebagai taman. Menuntun sang anak dengan gembira, bukan menuntun anak dengan hukuman. Kodrat alam sejatinya adalah sendi sistem Among. Kodrat talenta yang dikembangkan, kodrat dolanan. Sang anak harus mengenal kodrat lingkungan. Contoh, anak yang tinggal di kampung nelayan, maka anak tersebut harus cinta laut, ngerti nama-nama ikan. Ikan kecil namanya apa, ombak kecil namanya apa, ombak besar namanya apa. Sang anak harus besar sesuai kodrat alamnya. Pakailah cerita yang membumi. Inilah yang perlu diperhatikan untuk menuntun merdeka lahir batin dan tenaganya. Tenaga sang anak harus lepas. Anak itu surplus energi. Energi anak harus kita salurkan ke hal positif yang membangun karakter dan pribadi anak. Karakter anak dibangun secara kodrati di alam keluarga. Ki Hajar Dewantara memberikan pendidikan tripusat pendidikan, yaitu pendidikan alam keluarga, pendidikan alam sekolah, dan pendidikan alam masyarakat. Ketiga alam tripusat pendidikan secara kodrat harus dialami oleh anak secara wajar. Contoh, dalam keluarga, jika anak sering dimarahi, maka anak akan sering minder. Maka asuh betul-betul dialamkan ke anak. Sekolah memberi pengetahuan ilmu yang bisa digunakan untuk alam masyarakat. Sang anak berproses learning by doing. Contohnya di pramuka, karang taruna, ataupun pencinta alam. Sang anak akan menerapkan ilmunya. Misalnya anak pernah memanjat gunung Rinjani. Ilmu-ilmunya diterapkan di kehidupan. Pendidikan memberi ilmu bagaimana menghadapi hidup. Sedangkan pengajaran hanyalah proses memberi ilmu. Katakanlah di dalam keluarga terhormat, tapi kalau di masyarakat tersangkut narkoba, maka masa depan pun akan suram. Misalnya juga anak sekolah di sekolah unggulan, tetapi keluarganya broken home, maka tidak akan mendukung karir anak juga. Contoh lain, di keluarganya harmonis, tapi di sekolahnya senang membolos, pun karakter dan hari depan anak tidak akan terjamin. Terkaitan dengan sosial budaya, metode Ki Hajar Dewantara memiliki sistem Among. Pendidikan yang bottom up, tripusat pendidikan. Saat ini para ahli pendidikan sedang menjalani metode Sari Sworo, metode baru untuk mengumpulkan semua ajaran-ajaran Ki Hajar Dewantara dari berbagai tulisannya, pidatonya, semua dicatat dan dirangkum. Sari Sworo dengan sosial budaya akan membentuk karakter. Ki Hajar Dewantara terinspirasi dari surat Sasro Gending Sultan Agung Hanyokrokusumo yang mewajibkan warga Mataram harus ngerti Sastro Gending, suara dari zat yang agung, Sang Holik, untuk diresapkan, didalami, dihayati, dinikmati. Bukan suara verbal saja, tetapi suara hati. Dari mata pelajaran seni budaya ini akan membentuk karakter Indonesia. Seandainya generasi dijejali budaya luar, maka karakternya tidak keindonesiaan. Sang anak sejak dini dididik wawasan kebangsaan agar anak mengenal bangsanya. Bahkan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa sang anak akan menjadi lawan kita atau lawan negara jika terus mendapat pengaruh dari luar. Harus betul-betul sosial budaya berkarakter Indonesia ditanamkan agar kokoh kepribadian bangsanya. Contohnya di Jepang dengan budaya minum tehnya. Kemudian di Jepang juga nama-nama jalannya memakai tulisan huruf Jepang.
Kereta api super cepat sudah dimunculkan di sana sejak dulu. Padahal pada awal 1945 Jepang sudah hancur. Tetapi berkat karakter bangsanya yang membumi sesuai kodratnya, bekerja dengan tekun, maka majulah Jepang menjadi negara superpower. Talenta akan berkembang maksimal, maka harus diselaraskan dengan kodrat alam. Anak-anak, remaja, tua adalah bentuk kodrat alam yang tak terbantahkan, dan kita harus menyesuaikan dan selalu maju terus. Kodrat zaman dibentuk oleh kebudayaan manusia. Budaya terus maju, kodrat alam dan kodrat zaman selalu maju, dan kita harus selalu mengikuti kemajuan itu tadi. Adaptasinya salah satu kiat khusus yang diidekan oleh Ki Hajar Dewantara adalah SBII, sifat, bentuk, isi, irama. Pendidikan adalah proses budaya. Pendidikan mengajak anak untuk berkarakter, bukan hanya memberi ilmu. Ilmunya bisa dipakai enggak di lapangan. Ki Hajar Dewantara memberikan kemajuan alam dan kemajuan zaman, bahwa kita tetap hidup di Indonesia, tidak bisa menjadi orang Korea atau orang Singapura. Kemudian Bapak Simon menyampaikan tentang Ki Hajar Dewantara memuliakan anak, yaitu memuliakan Ni Asti, salah satu putri kandung Ki Hajar Dewantara. Ki Priyo Dwiarso mengungkapkan bahwa sistem Among terinspirasi dari kasus di Den Haag. Di sana Ki Hajar Dewantara membawa istri. Di sana pun istrinya melahirkan Ni Asti, putri yang pertama ini. Kolonial Belanda hanya membiayai Ki Hajar Dewantara seorang untuk hidup di Belanda selama pengasingan. Karena dia membawa keluarganya, maka Ki Hajar Dewantara berpikir keras untuk menambah pendapatan guna membiayai hidupnya, istri dan anaknya selama pengasingan di Belanda. Suatu saat Ki Hajar Dewantara mengajar di sekolah. Ni Asti minta ini, minta itu, padahal Ki Hajar Dewantara kejar tayang mencari tambahan pendapatan untuk biaya hidup. Sang anak menangis, akhirnya digeletakkan di luar rumah. Ki Hajar Dewantara sementara itu terus mengerjakan pekerjaannya hingga selesai, dan akhirnya kaget, lupa bahwa Ni Asti digeletakkan di rumah dalam sudah posisi kulit yang sudah biru kedinginan. Betapa dinginnya, ternyata pada saat itu Ki Hajar Dewantara lupa pada saat tersebut adalah musim winters. Akhirnya Ni Asti dilarikan ke rumah sakit hingga Ni Asti sehat dan pulih. Dari kasus ini kemudian Ki Hajar Dewantara berujar janji mengatakan kepada Ni Asti dengan perkataan, "Nduk kowe arep tak mulyakno saklawase." Pernyataan ini terjadi betul sampai akhirnya Ni Asti wafat usia 99 tahun di tahun 2018 silam. Dari situlah Ki Hajar Dewantara punya sistem Among. Guru harus berhamba pada anak, tidak mengharap apapun, dan berserah diri pada anak. Kemudian Ki Priyo Dwiarso mengatakan sistem Among di Indonesia saat ini apakah sudah sesuai? Ki Priyo Dwiarso mengatakan bahwa memerdekakan anak lahir batin sesuai tenaganya, memberikan sang anak belajar merdeka belajar arahnya sudah sangat tepat. Sang anak bisa merdeka sesuai kodratnya. Sekolah harus gembira. Bagaimana caranya menghadapi kalau ada binatang buas? Bagaimana ilmunya bertani atau bagaimana ilmunya menangkap ikan? Sang anak boleh memilih, tapi guru hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi anak agar bakatnya tersalur secara lahir dan batin. Berikutnya adalah sesi paralel yang diadakan oleh LP2KS bersama Sanggar Anak Alam Yogyakarta dengan pembicara Bapak Budi Santosa.
Bapak Budi Santosa mengungkapkan beberapa hal sebagai berikut. Di antaranya adalah bagaimana penerapan nilai Ki Hajar Dewantara untuk jenjang SMA, SMK. Usia yang sudah menuju dewasa, di mana pergolakan jiwa anak SMA atau SMK sudah luar biasa. Bagaimana kita sebagai pamong agar mereka berproses sebagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian bagaimana peran pendidikan bagi masyarakat dan keluarga atau untuk dirinya sendiri. SMA Sanggar Anak Alam mengenal adanya well-being, yaitu pelajaran yang menyenangkan sehingga mereka belajar dengan merdeka, menuntun murid pada kodrat baiknya agar menjadi pelajar yang mandiri dan bisa survive. Belajar bermain. Bermainnya anak SMA dan SMK bentuknya adalah dalam bentuk karya. Anak bukan kertas kosong, komplit tulisannya. Anak akan menemukan tuntunan hidup kodrat-kodrat yang baik. Itu adalah tugas guru untuk menuntunnya. Pendidikan yang berhamba pada anak, pendidikan yang berpihak pada anak. Apakah berpihak pada administrasi? Tentunya tidak. Pendidikan yang menuntun langkah anak, murid untuk menyusuri kodrat yang baik, yang samar-samar menjadi baik. Anak mempelajari keluarganya. Kemudian kalau masuk ke konteks SMA, SMK, menuntun. Saat ini guru lebih banyak mengambil peran, memfasilitasi laku siswa dalam rangka menebalkan kodrat baiknya. Murid perlu melihat peristiwa apa yang menjadi pengalaman sehari-harinya. Kita ajak anak melakukan reflektif, kritis, mulai terbuka untuk kreatif. Setiap semester self-assessment, anak menemukan potensi apa, passion apa. Murid kita ajak membayangkan 10 tahun yang akan datang. Kamu kerja di mana? Bidang apa yang digeluti? Menjadi pemimpin apa? Sehingga anak tidak lagi menjawab cita-cita hanya sekedar angan-angan. Tapi anak akan menjawab cita-cita berangkat dari passion, kesukaan, kesadaran, dengan rendah hati menerima jati dirinya. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa pendidik perlu mengenali kodrat anak. Anak harus berproses menemukan dirinya, impiannya. Sehingga di semester awal, usahakan temukan dulu passion dan minat, agar semangat belajar akan tumbuh sendiri tanpa dipaksa oleh guru. Sejauh apa murid memahami sepakat dengan materi? Kenapa belajar ilmu itu? Apa sih manfaat ilmu itu di dalam kehidupan? Belajar kadang kita lihat saat ini hanya untuk memenuhi tuntutan KKM, kriteria ketuntasan minimal. Kalau tidak belajar, maka tidak tuntas. Sehingga anak terpaksa belajar hanya ingin mendapat nilai 75 atau tuntas KKM. Kalau sudah begini, akibatnya pendidikan bukan menuntun, tetapi pendidikan menuntut. Maka perlu dikenalkan kepada kita semua bahwa kodrat keadaan anak tidak lagi ahli historis. Di dalam diri pribadi harus difahami oleh dirinya sendiri. Mereka harus menemukan jati dirinya sendiri. Mereka harus mengenali kodrat zamannya sendiri agar sesuai dengan masyarakat. Menjadi pelajar yang mandiri. Apakah cita-cita anak berangkat dari pengenalan dirinya atau cita-citanya karena dipaksa oleh orang tua? Apakah sudah merdeka? Konteks bermain di SMA SMK adalah berkarya. Tidak lagi lomba atau kompetensi, tetapi berkolaborasi antar teman atau teman dengan lain sekolah. Kedepan apapun karya mereka kita hargai sebagai proses atau laku mereka sebagai subjek pendidikan. Keseragaman saat ini bukan yang cocok lagi untuk mereka. Murid bukan kertas kosong. Kita tinggal membangkitkan potensinya. Maha Guru yang membawa mereka belajar dari rumah, sekolah, dan masyarakat. Well-being, selamat dan bahagia.
artinya keadaan yang memiliki rasa bahagia. Apakah anak belajar dengan rasa bahagia di sekolah? Anak merasa hatinya terpuaskan di sekolah? Apakah di sekolah keingintahuannya terpenuhi? Apakah tingkat stres di sekolah itu rendah? Apakah murid cukup sehat fisik dan mentalnya di sekolah? Sehingga di akhir semester pun mereka akan menilai dirinya sendiri. Begitu juga teman-temannya juga memberikan umpan balik kepada sesama teman. Apakah teman-temannya sudah ada perubahan sikap atau belum? Konteks mata pelajaran di akhir proses, masing-masing anak contohnya diberi bibit kangkung. Kemudian mereka menanamnya dari 10 bibit yang tumbuh 7. Nah, dari sinilah akan muncul kompetensi dasar berhitung pada matematika. Di kelas 10, cita-citanya menjadi pengusaha kerajinan. Maka di semester-semester berikutnya kurikulum kita buat untuk anak itu, kita susun untuk anak tersebut yang bercita-cita menjadi pengusaha di kerajinan sedetail mungkin. Misal, pertama dia belajar bahan kerajinan seperti kain, kayu, kaca, dan sebagainya. Di semester 2 kita antarkan dia untuk segera memilih atau memutuskan bahan mana yang mereka geluti, apakah kain, apakah kayu, atau kaca, atau lainnya. Setelah punya pilihan bahan, mereka akan belajar tentang manajemen produksi, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan juga belajar tentang branding. Hingga akhirnya siswa atau murid tersebut bisa launching perusahaan. Sejak awal pembelajaran sudah dibentuk sesuai cita-citanya. Ada juga anak yang suka memilih kuliah di institut seni atau di perfilman. Untuk anak yang di perfilman biasanya sejak awal semester tugasnya hanya membuat resensi film. Harapannya mereka tidak bingung ketika kuliah atau bekerja. Semua alam adalah guru. Belajar kewirausahaan, belajar manajemen keuangan pun belajar. Saat anak belajar itu, maka anak akan bertemu dengan kompetensi dasarnya apa. Manajemen keuangan, dia belajar akuntansi, bagaimana opname barang, pembukuan dasar. Dan saat murid melakukan presentasi, anak berada di posisi sebagai guru. Ini loh yang saya pelajari, dan sementara teman-teman lain juga mendengarkan pengalaman tentang kompetensi-kompetensi dasar yang dia lalui selama belajar menjadi pengusaha kerajinan. Ada cerita seorang anak yang tidak punya apa-apa menginginkan sepeda motor, maka di sekolah alam mereka diajar dimulai dari nol untuk membuat sepeda motor. Nah, di sana juga ada kompetensi dasar. Akhirnya muncul kompetensi dasar kelistrikan, mekanika, energi kecepatan. Tapi anak tersebut belum mengalami riset terkait akuntansi, maka teman yang mendapat kompetensi dasar akuntansi lah yang menerangkan kepada teman yang passionnya sepeda motor. Intinya adalah saling bertukar antar teman satu kelas. Maka aslinya di sekolah alam dalam satu kelas terdapat banyak sekali keanekaragaman kompetensi dasar yang mereka lalui. Mengenai keterpaksaan anak memilih jurusan di SMK, yang dilakukan pertama-tama oleh guru adalah temukan passion. Minatmu ternyata tidak di sini, tetapi dalam keberhasilan hidup, sekolah bukan satu-satunya jalan. Misal, passionnya olahraga, maka guru mengarahkan ke ekstrakurikuler sepak bola sore. Contoh self-assessment di setiap semester. Kesepakatan di SMA itu biasanya, khusus di SMA alam ya, biasanya itu berbagi peran antara fasilitator dan anak.
Keberhasilan anak ya tergantung dari langkah anak sendiri. Guru hanya menemani dan mengarahkan mereka. Contohnya pada saat mereka sudah punya KTP, maka kita selalu tanamkan kepada mereka, saat sudah punya KTP, maka sudah saatnya kalian mandiri. Kalian harus mulai memikirkan hidup kalian. Tidak selamanya hidup dengan orang tua. Secepatnya belajar mandiri. Kemandirian apa yang kalian akan lalui untuk mandiri? Proyeksi 10 tahun lagi kamu akan punya apa? Untuk bisa punya itu caranya apa? Menggunakan apa? Karena anak harus berguna di masyarakat, maka anak harus memiliki usaha apa, materi dan seluruh kebutuhan dari usaha itu untuk mencapai cita-cita itu apa. Contoh saja, anak yang bercita-cita sebagai pengusaha otomotif, maka sebelumnya guru menanyai murid tersebut menuliskan 5 macam cara untuk menuju cita-cita menjadi pengusaha otomotif. Tuliskan 5 cara. Dari 5 cara itu prioritaskan 3. Kadangkala untuk memprioritaskan 3 butuh sampai 2 minggu. Dari 3 itu kemudian dipilih 1. Nah, dari 1 pilihan anak itu kita sekolah langsung menyusun kurikulumnya. 1 passion. 1 passion itu dikembangkan dalam bentuk kurikulum belajar siswa. Semester itu misalnya untuk yang bercita-cita sebagai pengusaha kerajinan, semester pertama akan belajar bahan, mulai dari kain, kertas, kayu, logam, kaca, dan seterusnya, plastik dan keris. Dari itu dia akan memilih 2 bahan yang disukai, yaitu misalnya kain dan kertas. Untuk konteks SMA dan SMK, pencernian potensi apa yang kita pelajari ini adalah bagian anak tangga untuk mengantarkan anak-anak kepada kehidupan, sehingga anak tidak terpaksa untuk belajar, tetapi dia secara sadar dia harus belajar tentang apa di sekolah. Di SMK, anak memang sudah bertemu dengan passion. Dia akan bekerja dalam bidang otomotif. Kita dorong belajar ada di mana-mana. Kita dorong murid mencari sumber belajar yang lain. Mereka harus mulai membetulkan sepeda motornya sendiri, meluaskan sumber belajarnya. Well-being, selamat dan bahagia. Tingkat stresnya rendah. Kalau misalnya di pelajaran fisika, contohnya, maka bentuk pembelajarannya adalah suruh mereka membuat suatu karya. Kemudian dari karya itu kita bahas materi-materi fisika yang melekat dalam karya itu. Bentuknya bisa individu atau kolaborasi membangun karya. Sebagai penutup, Bapak Budi Santosa juga mengungkapkan bahwa ke depan anak kita akan mendapat pendidikan yang lebih memanusiakan manusia. Guru adalah fasilitator yang menuntun. Guru bukan menuntut, sehingga anak tidak stres, mereka akan kreatif. Gunakan kesempatan ini. Mulai proses yang terjadi di anak-anak kita itu adalah proses belajar. Ada peristiwa simultan yang terjadi. Contohnya, saat ini misalnya musim layang-layang, maka antarkanlah anak-anak ke kompetensi dasar yang menyebabkan layang-layang itu sampai bisa terbang. Dari sini terciptalah kelas yang merdeka belajar. Mudah-mudahan terbuka cara pandang kita dengan kreativitas kita masing-masing. Sehingga well-being lah atau selamat dan bahagialah murid sebagai individu dan murid sebagai anggota masyarakat. Inilah ulasan dalam webinar nasional elaborasi memaknai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Semoga kita sebagai guru lebih terpacu untuk segera menerapkannya dan mengubah pendidikan di Indonesia menjadi lebih cerah,
dan pendidikan di Indonesia segera mengubah sekolah menjadi satu-satunya tempat yang membahagiakan murid untuk mengantarkan murid menghadapi hidup di masa depan. Salam dan bahagia. Saya Diana Holida MR, Guru Matematika SMK N3 Bondowoso, Jawa Timur.